Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Adik-adikku semua kelas 10 SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto. Terlebih dahulu Ibu ucapkan selamat datang, selamat menempuh pendidikan di sekolah tercinta ini, yaitu SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto yang letaknya di Jalan Dr. Angka nomor 1 Purwokerto. Adik-adikku semua, Ibu memperkenalkan diri dulu sebelum Ibu menyampaikan materi pada pagi hari ini. Nama Ibu adalah Ibu Titi Wahyuningsih. Adapun bidang studi yang Ibu ajar adalah PPKN. Ibu akan menyampaikan materi tentang wawasan wiyata Mandala. Sebelumnya, Ibu akan menyapa kalian dulu dengan salam Abita. Nanti kalian mengikuti. Salam Abita, 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 merah, putih, ya. Coba diikuti adik-adik semua. Terima kasih. Adik-adikku yang Ibu cintai, pada kesempatan ini 4 poin yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama adalah pengertian wawasan wiyata Mandala. Yang kedua, pentingnya wiyata Mandala. Yang ketiga, isi wiyata Mandala. Dan yang keempat adalah peran siswa. Mari kita mulai dulu pembahasan yang pertama, yaitu arti wawasan wiyata Mandala. Wawasan itu berarti pandangan, tinjauan. Wiyata berarti pengajaran, pendidikan. Mandala berarti bulatan, kawasan, lingkungan. Sehingga kalau kita rangkai, wawasan wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Sekolah sebagai pengemban utama misi pendidikan hendaknya hanya digunakan untuk tujuan pendidikan. Jadi maksudnya itu tidak boleh disisipi dengan tujuan-tujuan lain. Misalnya ada tujuan politik, ada radikalisme, separatisme, itu tidak boleh. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan berkewajiban untuk menciptakan sekolah sebagai wawasan wiyata Mandala. Itu arti wawasan wiyata Mandala. Bagaimana adik-adik? Bisa diterima? Paham kan ya? Oke. Kalau adik-adik semua sudah paham, kita akan melanjutkan pada mengapa wawasan wiyata Mandala diperlukan. Nah, di sini berarti kan ada pentingnya daripada wawasan wiyata Mandala itu sendiri. Apa sih arti pentingnya? Dan mengapa wawasan wiyata Mandala itu diperlukan? Di sini bisa kita lihat bahwasanya dalam usaha mewujudkan situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan nyaman selama KBM berlangsung, tentunya ada banyak faktor dan komponen yang harus menjadi perhatian kita semua, supaya kelancaran proses KBM bisa berjalan dengan tertib dan terhindar dari gangguan baik dari dalam maupun luar sekolah. Nah, dari hal inilah diperlukan satu kesatuan pandangan yang sama dari warga sekolah mengenai eksistensi sekolah
kesatuan pandangan inilah yang kemudian kita sebut dengan wawasan Wiyata Mandala. Ya, sehingga kita harus kompak ya dalam menghadapi berbagai hal. Itu pentingnya wawasan Wiyata Mandala. Nah, untuk selanjutnya, apa saja isi dari wawasan Wiyata Mandala tersebut? Nah, di sini untuk isi dari wawasan Wiyata Mandala bisa kita lihat dari kesimpulannya. Yang pertama, bahwasanya sekolah itu merupakan Wiyata Mandala atau lingkungan pendidikan. Yang kedua, wewenang dan tanggung jawab penuh itu berada di kepala sekolah. Yang ketiga, kerjasama antara guru dan orang tua murid ya atau orang tua siswa. Yang keempat, guru di dalam maupun di luar sekolah harus mampu menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Yang kelima, sekolah sebagai Wiyata Mandala harus bertumpu pada masyarakat sekitar. Nah, itu isi wawasan Wiyata Mandala. Kiranya paham ya adik-adikku semua? Isi wawasan Wiyata Mandala. Kalau kita sudah tahu isi, kemudian pentingnya maupun definisi dari wawasan Wiyata Mandala, untuk berikutnya adalah peran siswa. Ya, peran siswa dalam Wiyata Mandala. Sebetulnya peran siswa, peran kalian itu bagaimana di dalam wawasan Wiyata Mandala? Nah, di sini perlu kita tekankan bahwasanya kita itu terutama siswa ada beberapa perannya. 1. Berperan secara aktif setiap kegiatan sekolah yang berhubungan dengan pendidikan. Kemudian yang kedua, wajib melaporkan segala gejala dan gangguan yang terjadi di sekolah kepada guru atau kepala sekolah. Yang ketiga, membantu terciptanya tata tertib di sekolah dengan mematuhinya. Nah, di sini di SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto, nanti di setiap ruangan, di setiap kelas itu ada tata tertib sekolah. Nah, itu harus dilaksanakan, harus dipahami. Nah, untuk yang keempat, siswa berusaha untuk memanfaatkan waktu seefisien mungkin dalam belajar. Peran yang kelima, pemanfaatan fasilitas belajar yang ada sebaik mungkin dan menjaganya agar tetap dalam kondisi optimal. Jadi, siswa dilarang untuk merusak fasilitas yang ada di sekolah. 6. Mengikuti kegiatan-kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang membantu proses belajar mengajar. Di sini yang namanya ekstrakurikuler itu banyak. Silakan kalian menentukan sendiri, kamu pilih sendiri, kamu suka dan ikutilah sesuai kesukaan kalian semua. Dan yang ketujuh, siswa mengikuti kegiatan berorganisasi melalui OSIS. Dan yang kedelapan, menghindari tindakan yang akan mengganggu ketertiban dan proses KBM. Ingat, marilah kita upayakan wawasan Wiyata Mandala ini agar sekolah dapat berfungsi sesuai dengan statusnya, yakni melaksanakan proses belajar mengajar, sehingga tercapai tujuan pendidikan yang diharapkan dan pembinaan kehidupan yang sehat di kalangan siswa untuk menghadapi masa depannya. Pendidikan itu luar biasa karena laksana air di padang gersang.
Pendidikan membantu memperluas cakrawala pandangan kita akan indahnya hidup dengan berbagi ilmu. Bersyukurlah karena kita bisa menjadi bagian dari pendidikan. Bagaimana adik-adikku semua? Bisakah diterima penjelasan Ibu tentang materi wawasan wiyata Mandala tersebut? Alhamdulillahirobbilalamin, seandainya bisa diterima. Terima kasih dan selamat datang dan belajar di SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto. Salam Abita, 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 merah, putih, yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.